Ada prinsip hidup yang terkenal dari beliau, namanya Latte Biosas. Hiduplah tersembunyi. Jadi hidup tersembunyi ini sumbernya banyak keutamaan, kata Epikuros. Jadi cara kita untuk tenang damai dalam hidup itu memang jangan terlalu banyak bercampur dalam kehidupan publik, kata Epikuros. Dengan kita tersembunyi, kita lebih mudah hidup sederhana, lebih bebas berpikir, lebih mudah berinteraksi dengan alam, lebih nyaman hidup kita. Godaan lebih minimal. Jadi, kalau kita ingin hidup sederhana tapi sering kecampur orang lain, itu sulitnya luar biasa. Misalnya teman-teman ingin, apalah Pak, hidup saya biasa saja lah Pak, HP lama juga tidak apa-apa ya. Tapi begitu ketemu banyak teman kok HP-nya bagus-bagus ya, mereknya, kita mulai tergoda. Semula sih tidak apa-apa, tapi begitu lihat yang lain, bajunya teman-teman kok bagus ya, kok rasanya asik ya, minuman tadi kok enak ya, kok rasanya, lama-lama godaan banyak. Jadi kita sulit hidup sederhana kalau banyak bercampur orang lain, kata Epikuros. Maka cara mudah untuk kita tidak mudah terpengaruh, Latte Biosas, hidup tersembunyi. Kalau tidak terkenal gimana Pak? Kan banyak orang pengen terkenal. Bagi Epikuros justru terkenal itu ribet. Iya kan? Kalian dikenal banyak orang ya tambah repot. Saya sekarang sekali-sekali juga jadi repot. Bayangkan saya biasanya nongkrong di mie ayam mana, biasanya nongkrong di angkringan mana, sekarang harus mikir 2 kali. Begitu asik di angkringan, Pak Faiz ada di sini. Jadi kamu anggap enak, ndak enak, kata Ibu. Dan itu jadi terpengaruh kan. Dulu saya isi saja, saya pakai baju lah, pakai apalah, suka-suka saya. Sekarang mulai mikir, wah nanti jangan-jangan dianggap tidak pantas ini sama teman-teman, dianggap tidak cocok, tidak sopan. Saya sekarang bajunya mulai gini-gini. Dulu ngaji filsafat awal baju biasa saja, lengan pendek dari kantor, santai saja. Sekarang mulai mikir, karena kalian lihat saya, karena kalian nanti mesti minta foto-foto, minta selfie. Tidak enak saya kalau pakai baju asal-asalan. Itu ribetnya hidup yang terlalu sering bercampur. Maka prinsip basicnya dari Epikuros itu Latte Biosas. Hiduplah tersembunyi, lebih bebas, lebih nyaman. Itu gambaran ya hidup. Jadi beliau ini tidak cuma berteori. Bagi beliau eman sekali kalau filsafat itu hanya berhenti di teori. Jadi pelajaran, ini beberapa quote dari beliau tentang filsafat itu menarik. Kata beliau, jangan seorang pun menunda belajar filsafat saat masih muda atau bosan mempelajarinya saat sudah tua. Karena filsafat itu penting. Karena beliau yang ngerti benar pentingnya filsafat, karena arahnya untuk hidup bijaksana. Dan bijaksana itu poin paling krusial untuk kita hidup tenang. Maka jangan menunda belajar filsafat. Dilanjutkan oleh beliau, dia yang mengatakan bahwa waktu untuk berfilsafat belum tiba atau sudah lewat, itu seperti orang yang mengatakan bahwa waktu untuk bahagia belum tiba atau sudah lewat. Jadi kalau kalian bilang, besok sajalah Pak filsafatannya, ini masih muda, seneng-seneng dulu. Itu sama kayak kalian bilang, besok saja bahagianya. Kenapa begitu? Nanti dijelaskan oleh Epikuros. Bahagia itu kan modal utamanya akal kita, rasio kita. Hidup bahagia itu diawali dengan berpikir, mendayagunakan akal budi kita. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa menggunakan akal kita.
Maka orang yang menunda berpikir sama dengan dia menunda bahagia. Orang yang nanti saja mikirnya, ya sama saja dia bilang nanti saja bahagianya. Belajar filsafat kalau bagi Epicurus ya haruslah. Cuma beliau juga mengkritik orang-orang filsafat yang kurang praktis. Pikirannya terlalu melangit, mengawang-awang. Makanya beliau mengkritik alangkah sia-sianya argumen para filosof yang tidak meringankan penderitaan manusia. Iya, kita harus menggunakan akal kita, rasio kita, pikiran kita, cuma yang produktif. Jadi jangan mikir yang tidak ada gunanya, yang terlalu mengawang-awang atau terlalu khayal yang tidak nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Yo kalau bisa setiap kali kita berpikir ada solusi dari salah satu masalah kita. Setiap kali kita berpikir jalan keluar kelihatan. Setiap kali kita berpikir ada terang dari masalah kita. Nah, ini yang disebut berpikir yang produktif. Tidak sekedar main akal. Mungkin beliau ngeritik zaman itu ada beberapa seperti kaum sofis yang menggunakan akal sih, tapi jenisnya akal-akalan. Beda ya, menggunakan akal dengan akal-akalan itu kan beda. Jadi akalnya dipakai untuk main-main logik yang kurang produktif sebenarnya. Ya memang mungkin kalau debat sih menang, kalau diskusi sih mesti unggul, tapi manfaatnya untuk masyarakat kecil. Nah ini yang oleh Epicurus mau dihindari yang begitu eman-eman loh, energi kita yang kita peras untuk berpikir, kita peras untuk menalar, ternyata hanya untuk main-main saja. Jadi ini pelajaran filsafat dari pondoknya Epicurus. Ada banyak gagasan-gagasan beliau, ya teman-teman silahkan kembali ke kajian-kajian sebelumnya. Beberapa kita pertajam malam hari ini, khususnya yang berhubungan dengan ketenangan hidup. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai. Jadi dasar pikirannya Epicurus tentang ketenangan hidup itu adalah dua keadaan utama. Yang satu namanya aponia, yang kedua namanya ataraksia. Kita belajar dulu yang pertama. Keadaan utama yang pertama namanya aponia. Aponia itu artinya bebas dari rasa sakit. Orang hidup itu pertama-tama menghindari rasa sakit, baru kemudian mencari rasa enak, rasa nyaman. Ini dasar pertama sudah. Kalau masih ada sakitnya, tidak bisa kita tiba-tiba mencari enak. Jadi sembuhkan dulu sakitnya. Maka dalam hidup, rumus hidup paling dasar pertama itu membebaskan diri dari rasa sakit. Apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari rasa sakit? Dan kalau di Epicurus yang dimaksud rasa sakit ini sakit fisik. Jadi makanya beliau ini agak mirip Aristoteles dalam aspek realistik materialisnya. Jadi bukan sakit-sakit yang dalam, tapi sakit fisik. Kalau jasmani kita sehat, untuk selanjutnya ngurusi batin, ngurusi apa saja lebih simpel. Tapi kalau jasmani kita sakit, susah sudah. Misalnya kita demam, panas, ngereges, pusing, puyeng, diajak diskusi meskipun tentang cinta kah, tentang ikhlas kah, tentang sudah Pak, pusing Pak, nggak bahas ikhlas dulu, nggak bahas cinta dulu, ini ngereges, pusing, nggak karu-karuan kok. Kan kamu mesti begitu. Ini yang disebut prinsip aponia. Maka awalnya tetap harus bebas dari rasa sakit. Jangan kalian sepelekan kesehatan tubuhmu.
Pak, saya pokoknya filsafatan saja sampai dalam pikiran, sampai memuncak. Kesehatan nomor 2. Jangan salah, kalau kamu menomor-2kan kesehatan, begitu kamu sakit, yang nomor 1 tadi juga hilang. Makanya dulu pernah ada pepatah itu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalian kan kadang komplain, yo kan kebalik Pak, jiwa dulu baru tubuh sehat. Tapi memang kalau kita sedang sakit, mau apa juga ndak jalan. Mbok perutmu mules, meskipun kamu ketemu idolamu yang seperti siapa, apa artis, apa sopo, ya tetap kamu akan menyelesaikan mulesmu dulu. Itu pentingnya aponia ini. Jadi kalau ingin hidup tenang, bahagia, dasar pertama harus kita ingat, bebas dari rasa sakit. Gimana caranya? Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar primer ya, yang sering disebut orang itu misalnya makan, minum, termasuk kalau sudah waktunya seks. Ini basic. Jadi makanya kenapa kok kalian sering galau, jangan-jangan ya kalian sudah waktunya. Sudah waktunya tapi fungsinya belum jalan, itu kan membuat puyeng hidupmu, stres. Jadi bereskan itu, tapi di jalan yang baik ya, yang resmi, yang formal. Seperti kalau kalian lapar itu loh, begitu kalian lapar, sudah apa sih yang bisa konsentrasi, ndak bisa, mau apa-apa ndak nyaman, wong lapar. Penuhi kebutuhan dasar, juga jangan berlebihan. Itu nomor 2. Pengendalian keinginan yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan, ya mungkin memenuhi, tapi ketika berlebihan jadi masalah baru. Jadi penyakit baru, jadi kurang itu penyakit, lebih juga penyakit. Makan itu kebutuhan, penuhi makan. Kalau sudah kenyang ya sudah, berhenti. Kalau kita tambah lagi, Pak ini kan kebutuhan, kamu makan lagi, sakit tetap. Seenak-enaknya makanan ya, piring pertama nyaman, piring kedua lumayan, meskipun tinggal setengah nikmatnya, piring ketiga kamu mulai berjuang, piring keempat kamu sudah hampir muntah, itu sudah. Padahal itu mungkin makanan enak yang kamu senangi, tapi kenapa jadi masalah? Karena berlebihan. Jadi penuhi kebutuhan dasar dan jangan berlebihan. Yang ketiga, hindari hal-hal yang merusak tubuh, apapun itu. Saya beberapa kali ngaji tema ini, selalu kemudian pertanyaannya, berarti merokok ndak boleh ya Pak? Mesti gitu, pikirannya selalu ke situ. Ya terserah lah, kamu mikir sendiri, sudah besar kok. Jadi sudah ngerti mana yang baik. Pokoknya intinya, hindari hal-hal yang menurutmu merusak kesehatanmu, merusak tubuhmu. Ya sekarang teori-teori, konsep-konsep tentang kesehatan kan banyak. Jalankan sesuai yang kamu yakini. Jadi yang merusak-merusak dihindari. Apa saja itu, ya tidak hanya rokok, mungkin ya begadangnya, mungkin ya gorengannya dan lain sebagainya. Kita kan makanan pokok kita gorengan. Kalau tidak ada gorengan kita tidak enak makannya. Nah, kita sendiri yang tahu. Dan menghindari yang merusak tubuh itu berhubungan dengan menyadari keterbatasan tubuh kita. Ini rumus pokoknya di situ. Mungkin saja di antara kalian ada yang bilang, Pak, saya itu kuat, Pak. Kalau sekedar rokok saja tidak mungkinlah merusak kesehatan saya. Ya monggo saja, kalian yang tahu limitnya, batasnya dirimu. Jadi maka ini yang tadi saya sebut, membaca ayat-ayat nafsiyah, membaca diri kita. Sejauh mana ketahanannya, sejauh mana kekuatannya.
Baik, jadi ini basic ya, namanya aponia. Kalau ingin hidup tenang, ya rumus pertama sebenarnya menghindar dari rasa sakit. Berarti rumus pertama hidup tenang itu sehat. Kalau kalian tidak sehat, ya tidak mungkin tenang. Mau tenang gimana, wong pusing. Mau tenang gimana, wong mules. Mau tenang gimana, wong kita ngereges dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Keadaan utama kedua. Ini yang tadi kita sebut ataraksia. Kalau tadi fisik jasmani, kalau ini batin. Menarik kalau teman-teman mencermati, baik dalam stoikisme maupun epikureanisme ada istilah ataraksia. Nanti ada lagi satu aliran skeptisisme. Skeptisisme itu salah satu tokohnya juga gurunya Epikuros, namanya Philo. Kalau Philo juga punya pandangan skeptik dan juga punya pandangan ataraksia. Apa sih ataraksia? Kalau di stoikisme, ataraksia itu pengendalian diri dan penerimaan hal-hal yang berada di luar kendali. Yang kita kontrol, bisa kita kontrol, ya kita kontrol. Yang tidak bisa, ya kita terima saja. Yang dalam kuasa kita, ya kita urusi. Yang di luar kuasa kita pasrahkan. Jadi ini gaya stoik. Dulu kita berkali-kali pernah bahas ini. Jadi kalau ingin tenang, mari kita urusi yang dalam kuasa kita saja. Jangan ngurusi yang di luar kuasa kita. Misalnya wataknya orang lain, itu kan di luar kuasa kita. Sulit kita mengontrolnya. Tapi kalau watak kita sendiri, kita bisa mengontrolnya. Respon kita terhadap kelakuan orang lain itu dalam kuasa kita. Tapi kelakuannya orang lain itu ya di luar kuasa kita. Kalau kita sadar seperti ini, nanti hidup kita lebih tenang. Ada orang kurang ajarnya luar biasa. Ya biar saja dia kurang ajar, yang penting saya tidak terpengaruh kok. Nah, ini kita lebih tenang. Ini pernah kita jelaskan dulu di banyak sesi tentang stoikisme. Kemudian yang kedua ada skeptisisme. Skeptisisme itu dari Philo dan kawan-kawan, ataraksia untuk kita bisa tenang adalah jangan menilai hal-hal yang tidak pasti. Jadi menilai hal-hal yang tidak pasti itu kan kita sering, tiap hari pekerjaan kita itu kan menilai. Segala yang berhubungan dengan manusia, dengan humaniora itu sebenarnya banyak yang tidak pasti. Kalau kita pastikan, biasanya nanti kita gelisah. Jadi misalnya, ini boleh enggak? Ya biasanya jawabannya ini bisa boleh, bisa tidak. Segala yang tentang manusia itu secara umum memang vonisnya adalah tergantung. Tidak ada yang pasti. Uang banyak, bahagia enggak? Tergantung. Tidak mesti juga. Lebih bahagia kalau uangnya sangat banyak. Tidak, ya banyak orang yang uangnya sangat banyak malah masalahnya berkali lipat daripada kita yang tidak punya uang. Jadi kalau kita yang tidak punya uang kan simple, kita tidak mikir macam-macam. Yang kita pikirkan cuma satu, gimana caranya punya uang. Kalau yang uangnya banyak mikirnya neko-neko itu kan mau dipakai ini, tidak cocok dipakai itu, tambah panjang pikirannya. Jadi tidak mesti juga. Punya pasangan cakep, bahagia enggak? Tergantung juga. Ya kadang-kadang malah lebih bahagia pasangan yang enggak terlalu cakep. Pasangan cakep tiap hari kamu mikir, galau, ini jangan-jangan tak tinggal ngaji di luar digodain orang. Jangan-jangan kamu cepet tua karena khawatir terus. Coba pacarmu biasa-biasa saja, cenderung jelek, kamu santai. Enggak. Kamu tidak khawatir digoda orang. Alah Pak, tenang saja, aman. Tidak mungkin ada yang mau goda. Nah, itu kan tidak terbayang oleh kita. Itu kata Philo, banyak yang tergantung kok. Jadi
Teman-teman yang jurusan kuliahnya humaniora, kalau pas ujian kok tidak bisa jawab saja tergantung. Itu kan bisa tergantung. Kalau begini mesti bagus, nggak tergantung Pak, orangnya sehat apa enggak. Kalau orangnya enggak sehat ya enggak. Oh, ada gantungannya banyak. Jadi itu kata Viro, kayak seperti kalau kita paham rumus ini kita tenang. Kita tidak mudah kaget, kita tidak mudah galau. Ya memang tidak pasti hidup manusia itu. Nah ini gaya kedua. Ada gaya ketiga yang kita pelajari ini, Epikureanisme dari Epikuros dan kawan-kawan. Menghindari sakit dan menikmati hidup secara sederhana. Jadi ataraksianya Epikureanisme itu batin tenang, bebas dari kecemasan, dan hidup damai. Syaratnya 4. Ataraksianya Epikureanisme itu, yang pertama tadi sudah disebut ya, sederhana dan jangan berlebihan. Nanti ada uraiannya di belakang. Yang kedua, punya sahabat, teman, untuk berbagi, saling mendukung, saling menasehati, dan lain sebagainya. Ini hidup kita akan lebih stabil. Ketika kita sadar, apapun yang terjadi dengan diriku, ada teman yang menemaniku, mensupportku. Ini hidup lebih tenang. Kemudian rasional. Jadi hidup lebih rasional itu menenangkan. Nanti sampai ke belakang kita menjelaskan ini nanti. Kemudian hidup yang alamiah. Nanti beliau mengkritik keras orang yang cemas dengan kematian. Kematian itu alamiah saja, ngapain kita takut mati? Orang yang takut mati itu tidak pinter, kata Epikuros. Karena kenapa? Waktu kita mati itu kan kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, ya kita takut apa? Sesuatu yang tidak bisa kita sadari. Nanti ada uraiannya di belakang. Jadi ini malam hari ini kita fokus ke hidup tenangnya atau ataraksianya. Gimana sih kita bisa hidup tenang versinya Epikuros? Oke, baik. Jadi itu pengantarnya. Sekarang kita belajar ketenangannya. Kita mulai ya. Bismillah. Yuk, yang pertama. Ini agak panjang. Hidup tenang itu tentu saja harus diawali dengan hidup senang. Gerbangnya ketenangan itu kesenangan. Tidak mungkin kita ngaku-ngaku tenang tapi kita merasa tidak senang. Ketenangan dan kesenangan itu satu paket. Kesenangan adalah gerbangnya hidup bahagia. Kesenangan ini, kata Epikuros, sifatnya innate good. Innate itu sudah ada dalam diri kita dan kita anggap baik. Dan itu sejak kita lahir. Pikiran mungkin belum optimal waktu kita baru lahir, tapi senang dan tidak senang, nyaman dan tidak nyaman sudah ada. Bayi itu kalau tidak nyaman ya nangis dia. Itu kan berarti ada kesenangan. Ada yang dia sudah mulai paham. Ini senang, itu tidak senang. Kalau dia tidak senang ya nangis. Itu kenapa disebut innate good. Kita tidak perlu belajar senang itu bagaimana, tidak senang itu bagaimana. Itu fitrah sudah kita tahu. Sudah ada dalam diri kita. Makanya kan tidak ada kalian sebentar Pak saya tak belajar dulu caranya senang bagaimana. Kan tidak, kita otomatis sudah tahu. Begitu senang, ya rasa senang itu muncul dalam diri kita. Nah, cuma kesenangan itu tetap harus kita renungi, kita pelajari. Kenapa? Karena tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ada kalimat dari Epikuros, kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau kesulitan harus dihindari. Sebaliknya kadang-kadang rasa sakit atau kesulitan tapi bisa melahirkan kesenangan harus kita jalani. Jadi mungkin ada kesenangan, enak sih sekarang nyaman, tapi itu akan menyebabkan rasa sakit jangka panjang.
Kalau kita pinter ya kita hindari. Makan enak kayak tadi gorengan terus-terusan itu enak, wong kita seneng. Tapi kalau kita sadar, iya ya ini, tapi kalau saya ndak hati-hati, besok ada kepahitan jangka panjang, kolesterol lah, jantung lah, dan lain sebagainya. Ini kita harus mulai berpikir lagi, apa iya kesenangan ini harus saya penuhi? Atau ada kepahitan, kita tidak enak menjalankannya, tapi kalau kita jalankan kepahitan ini, besok kita ketemu kesenangan di belakang yang jauh lebih panjang. Nah itu kalau kata Epicurus, yo ayo kita jalani. Belajar misalnya, itu kan pahit, tidak enak, capek juga, puyeng juga. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak ketemu nikmatnya ilmu, kita tidak ketemu manfaatnya ilmu untuk masa depan kita yang panjang. Maka harusnya ya kita jalani belajar itu. Jadi meskipun orang itu mencari kesenangan, tapi dia harus jeli melihat apakah kesenangan ini membuahkan rasa sakit atau tidak. Atau apakah sebelum mencapai kesenangan itu aku perlu menahan diri dalam kepahitan-kepahitan tertentu atau tidak. Jadi kalau akal rasio kita jalan, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis kesenangan tadi. Bahkan kata Epicurus, kadang-kadang orang itu harus siap sakit sebentar demi senang yang lebih panjang. Ngaji malam hari ini mungkin sakit sebentar, ya sumuk lah, ya rame lah, ya sumpek lah. Tapi kan demi biar saya ngerti sesuatu, dan pengertian itu mungkin ada manfaatnya ke depan, jauh lebih panjang. Nah, ini pahit dulu baru ketemu manfaat. Olahraga misalnya kan capek, ndak enak, tapi kan ada manfaat kesehatan jangka panjang. Jadi hedonisme itu memang dikenal aliran yang hidup hanya untuk senang-senang saja. Tapi versinya Epicurus, kesenangan itu ya harus jeli kita melihatnya, tidak sekedar enak langsung ditabrak. Kalau enak langsung ditabrak, ya siapa tahu kesenangan ini justru buahnya kepahitan yang lebih dalam jangka yang panjang. Terus nanti Epicurus membedakan antara kesenangan kinestetik dan kesenangan statis. Jadi kesenangan kinestetik itu kesenangan yang berproses. Biasanya kesenangan kinestetik itu muncul untuk memenuhi kebutuhan natural kita. Begitu kesenangan kinestetik terpenuhi, maka kita akan mengalami kesenangan statis. Contohnya, kita lapar, terus kita makan, dan kita merasakan makan itu betapa enaknya, kesenangan kinestetik. Setelah selesai makan, kita puas, lega, kenyang. Kenyang itu kesenangan statis. Kata Epicurus, rumusnya begini, kalau kita sudah sampai di kesenangan statis, biasanya ya selesai. Kita tidak ingin lebih lagi, karena kalau lebih lagi akan jadi penyakit. Dari kesenangan berubah jadi ketidakenaan. Tapi orang masih bisa mencari kesenangan lain yang berbeda. Jadi kesenangan kinestetik melahirkan kesenangan statis. Kalau sudah sampai di kesenangan statis, ya sudah. Makanya disebut statis, selesai. Di titik ini kita tidak bisa nambah kesenangan lagi, karena kalau ditambah biasanya terus jadi pahit. Tapi kita bisa nyari kesenangan yang lain. Wah, misalnya kalian tadi makan, sudah kenyang, selesai. Karena kalau nambah makan lagi jadi pahit lagi. Tapi kalian masih bisa nambah kesenangan dari jalur lain. Misalnya, sudah kenyang ini, saatnya nyekrol TikTok sekarang. Itu kesenangan yang lain. Ya nanti nyekrol TikTok itu kinestetiknya kalian akan sampai di kesenangan statis yang lain. Mungkin kalian jadi gembira di situ.
Tapi juga kalian harus ngerti limit. Karena kalau kalian lupa batas, terlalu lama nyekrol TikTok, nggak ngerti kapan berhenti, terus tiba-tiba waktumu habis, lupa. Wah, lupa harusnya melakukan ini, melakukan itu. Maka penting kita sadar kapan harus berhenti dari kesenangan itu. Jadi ini rumusnya, ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis. Yang kalau sudah statis berarti kita terpuaskan. Kalau sudah terpuaskan jangan ditambah tapi mencari jalur lain kesenangan. Itulah rumus untuk mengejar kesenangan. Ini rumus pertama. Rumus kedua dari kesenangan. Pak, gimana Pak? Milih di antara banyak kesenangan itu harus saya pilih yang mana? Kata Epikuros, kesenangan itu bisa dilihat intensitasnya, bisa dilihat durasinya, bisa dilihat kemurniannya. Intensitas itu kuatnya. Kalau enak, sangat enak. Ini ya sekedar enak saja, ini biasa saja, itu namanya intensitas. Kemudian ada durasi. Kalau durasi ini sebenarnya enak saja sih, tidak sangat enak, tapi durasinya panjang, lama. Atau kemurniannya. Kemurniannya itu senang yang tanpa ada rasa sakit sama sekali. Kan ada kesenangan itu disertai sakit. Misalnya kalian olahraga, mungkin kalian hobi olahraga, seneng olahraga, terus kalian olahraga, tapi di balik olahraga ada capeknya. Itu berarti ada kesenangan yang disertai rasa sakit. Ada kesenangan murni, ada kesenangan dari sisi durasi, ada kesenangan dari sisi intensitas. Nanti kata Epikuros, antara intensitas dan durasi, pilihlah durasi. Antara durasi dan kemurnian, pilihlah kemurnian. Jadi nanti kesenangan murni itu nanti pada akhirnya ketemu kesenangan-kesenangan yang lebih batin, lebih spiritual. Tidak sekedar kesenangan materi. Biasanya kesenangan materi itu selalu ada unsur rasa sakitnya. Jadi kalau tabrakan antara intensitas dan durasi, pilih durasi. Pilihlah kesenangan yang jangkanya jauh lebih lama, lebih panjang. Kayak tadi loh, makan itu mungkin enaknya luar biasa dibandingkan enaknya belajar. Enaknya belajar mungkin tidak senikmat waktu kalian makan, tapi belajar ini senangnya bisa jangka panjang. Kalian bisa menikmatinya jauh lebih panjang. Pilih yang durasi. Tapi nanti ada juga yang murni. Kalau murni ini ya asli, berarti tidak kecampur apa-apa. Itu pasti kesenangan sejati. Nanti ketemu para sufi misalnya, senangnya dekat dengan Allah, senangnya dan lain sebagainya. Nah, maka untuk kesenangan murni itu ya, beliau bilang begini, there was no reason to eat, drink, and be merry today if you are going to have a headache from it tomorrow. Tidak ada alasan untuk makan, minum, atau kawin kalau hari ini kalian sedang pusing. Jadi ini masih ada sakitnya. Apa kesenangan yang diawali rasa sakit? Di situ diilustrasikan, ya makan diawali lapar. Hubungan suami istri diawali nafsu. Ini kan diawali sakit, diawali keinginan yang belum terpenuhi. Tapi nanti ada kesenangan yang lebih murni. Epikuros mencontohkan misalnya kesehatan dan persahabatan. Persahabatan itu lebih murni, tidak ada sakitnya. Baik, jadi ini rumus kedua. Jadi boleh kalian mengejar kesenangan, tapi kesenangan yang lebih rasional. Apakah itu karena intensitas, durasi, atau kemurniannya. Kalau kalian berhadapan dengan satu kesenangan, coba diukur 3 aspek ini. Intensitasnya, durasinya, kemurniannya. Kalau bisa 3-3-nya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, pilih kemurniannya. Itu standar paling pokok.
Apalagi kemudian ya murni, ya durasinya lama, ya rasanya sangat kuat. Itu tidak usah ragu-ragu, diambil saja. Itu menyenangkan pasti. Baik, jadi kita punya 2 rumus ya tentang kesenangan. Ada kinestetik, statis, ada intensitas, durasi, dan kemurniannya. Makanya terus beliau bilang begini, maka kalau kami mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah kesenangan, yang kami maksud bukanlah kesenangan kaum foya-foya yang asal menikmati saja. Itu anggapan mereka yang tidak tahu atau tidak lagi mengerti ajaran kami atau dengan sengaja memutarbalikkannya. Karena beliau ini dituduh hedon dengan konotasi yang negatif tadi. Hidup kok nyari senang saja, kurang mulia. Padahal kata beliau tidak begitu cara memahaminya. Bagi kami, kesenangan berarti tidak merasa sakit dalam tubuh dan tidak resah dalam jiwa. Karena hidup penuh kesenangan tidak diperoleh dengan pesta minum dan makan terus-menerus. Tidak dengan menikmati remaja laki-laki dan wanita cantik. Juga tidak dengan menikmati ikan yang enak dan makanan yang mewah apa saja. Melainkan hanya dengan pemikiran yang tenang, terang, yang mencari akar segala keinginan dan dorongan, menghindar dan mengusir gagasan-gagasan aneh yang bagaikan angin prahara menggoyangkan jiwa. Jadi kesenangannya tidak seperti bayangan kita. Kalau ngomong kesenangan, mesti kesenangan yang dangkal. Bukan itu kesenangan itu. Jadi kesenangan itu intinya adalah fisik yang tidak sakit dan jiwa yang tidak resah. Kalau kita melakukan sesuatu yang meresahkan jiwa, ya berarti kita tidak bisa menyebutnya kesenangan meskipun rasanya nikmat. Baik. Terus beliau menyebut begini, pada permulaan segala-galanya ada akal budi, milik kita yang paling bernilai. Dari akal budi, keutamaan-keutamaan lain semua dapat disimpulkan. Akal budi mengajar kita bahwa tidak mungkin hidup senang kalau tidak hidup secara rasional, bersusila, dan adil. Juga sebaliknya, mustahil hidup rasional, bersusila, dan adil tapi tidak merasa senang. Karena keutamaan-keutamaan menyatu erat dengan hidup senang. Dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang satunya. Mungkin kemarin-kemarin kita merumuskan hidup senang dan hidup baik itu 2 hal yang berbeda. Kalau di Epikuros tidak. Tidak mungkin kita bisa senang kalau kita tidak hidup baik. Dan tidak mungkin kita ngaku orang baik tapi tidak senang. Jadi kalau yang pertama jelas bahwa tidak mungkin kita bisa hidup senang tanpa hidup baik. Karena yang melahirkan kesenangan itu pasti kebaikan-kebaikan. Dan tidak mungkin kita hidup baik tanpa senang. Karena kalau kita melakukan kebaikan dan tidak merasa senang, berarti kita tidak utama. Mungkin kebaikan itu ya terpaksa saja, formalitas saja. Kita tersiksa oleh kebaikan itu berarti kita belum menghayatinya. Jadi orang baik pasti bahagia. Dan orang bahagia pasti baik. Kalau tidak, ada yang salah dalam rumusannya. Jadi, ini menurut Epikuros ya. Maka orang yang nganggap hidup hedon itu pasti negatif, nah ada pembandingnya. Ternyata pikiran-pikirannya Epikuros yang disebut akarnya hedonisme tidak begitu. Hedonisme jadi lebih artifisial, negatif nanti di hedonisme yang modern, yang dulu pernah kita bahas.
Baik ya, jadi rumus pertama orang bahagia, hidup tenang adalah hidup senang. Untuk tenang kita harus senang. Tidak mungkin kita bisa tenang tanpa senang. Lanjut, rumus kedua. Untuk mewujudkan keinginan hidup adalah mengendalikan keinginan. Ini yang berat ya. Kadang-kadang keinginan itu yang muncul karena pengaruh sekeliling kita. Maka penting kita hidup reflektif, memikirkan apa saja keinginan kita, kemudian merenunginya. Kata Epikuros, ada 3 jenis keinginan. Yang pertama natural necessary. Natural itu alami, dan necessary, niscaya, dia harus kita penuhi. Ada yang kedua natural tapi unnecessary. Natural, alami, tapi tidak niscaya, tidak penting. Yang nomor 3 unnatural, tidak alami. Nah, nanti setelah ini teman-teman boleh bikin list daftar. Saya itu ingin apa sih, tulisan ya. 1 apa, 2 apa dalam hidup ini. Tulis saja semua. Jelek juga enggak apa-apa, saru juga enggak apa-apa. Wong yo keinginanmu kan. Coba tulisan itu untuk membersihkan pikiran juga, menjernihkan pikiran kita juga. Tulis semua keinginanmu, terus bikin klaster 3 ini. Ini keinginan yang natural, necessary. Ini yang natural tapi unnecessary, dan yang ketiga unnatural. Natural necessary itu keinginan alami yang harus kita penuhi agar hidup bahagia, hidup senang. Yo, mungkin kita sebut saja sandang, pangan, papan, ini kebutuhan primer. Keinginan ini yo harus kita penuhi. Natural necessary ini. Tapi ada yang nomor 2, natural unnecessary. Keinginan alami tapi tidak harus dipenuhi, tidak wajib. Kalau yang pertama tadi wajib, yang kedua tidak wajib. Misalnya tadi ingin makan, nah sekarang kita ingin makan yang sangat enak, atau makan yang mahal, makan di warung langganan saya biasanya. Ini ada jenis unnecessary. Tidak harus begitu juga tidak apa-apa sih. Baju, terus ingin baju keren, baju mode dan lain sebagainya. Ingin HP untuk komunikasi, tapi kita ingin yang merek ini, bukan HP yang itu sudah unnecessary. Keinginannya alamiah, tapi tidak harus dipenuhi. Ada lagi yang tidak natural. Nah, kalau di Epikuros ya contohnya ingin berkuasa, itu ternyata tidak natural bagi Berarti kalian yang punya cita-cita nyalonan ini, nyalon itu sebenarnya unnatural, tidak natural. Yang kedua ingin terkenal. Termasuk beliau mencontohkan ada koleksi emas. Ini kadang-kadang ya ngapain dikoleksi sampai segitunya. Tidak natural. Jadi ada natural dan harus, ada natural tapi tidak harus, ada yang tidak natural. Gimana Pak cara menyikapi 3 ini? Caranya begini. Yang pertama, kata Epikuros, abaikan keinginan ketiga, fokus dulu pada keinginan pertama. Jadi wong yo rumah belum punya, makan pontang-panting, baju ndak ganti-ganti, wong ndak bisa beli. Kok kamu mikirnya kapan ya Pak saya terkenal bisa ngoleksi emas sebanyak-banyaknya, bisa? Nanti dulu, penuhi dulu yang pertama. Jadi yang nomor 3 itu terakhir sekali. Nah, kalau yang kedua, boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman yang akut. Misalnya kalian ingin makan enak, ini makan kan primer ya. Boleh dipenuhi Mbak, boleh, tapi jangan sampai setelah sekarang makan enak terus besok seminggu tidak makan. Nah, karena duitmu habis kamu pakai makan.
Nah, ini jangan. Jadi yang nomor 2 kamu penuhi, tapi pastikan tidak ada efek sakitnya. Kalau ada, pending dulu, biasa saja dulu. Ya kayak HP tadi loh. Yalah, yang penting punya HP bisa komunikasi. Pak, saya pengen yang bermerek Pak, yang terbaru Pak. Ya silahkan, tapi jangan sampai ada rasa sakit. Jangan sampai begitu beli HP bermerek yang terbaru kamu ditagih pinjol, terus stres kamu. Nah, itu blunder namanya. Jadi keinginan jenis kedua kalau memang mampu penuhi saja, tapi pastikan tidak menyebabkan rasa sakit. Keinginan ketiga, kenapa tadi keinginan itu harus kita taruh di terakhir? Karena keinginan ketiga itu cirinya biasanya dalam jangka waktu lama akan muncul masalah. Apakah itu kecewa, tidak puas, tidak nyaman, atau kesehatan. Jadi, ya kayak tadi loh Pak, terkenal itu kan enak Pak. Nggak, nanti ada efek tidak nyamannya pasti. Koleksi emas apa yang luar biasa itu jangan-jangan ada mungkin ketidakpuasan, mungkin kekecewaan, atau kesehatan terganggu. Kalau yang tidak alamiah ini harus dipertimbangkan benar kalau mau kalian jadi target keinginan. Karena keinginan itu jadi faktor utama kita bisa tenang atau tidak. Orang kalau keinginannya tidak realistis, terlalu tinggi, tidak terkendali, ini sumber kegelisahanmu. Makanya dulu waktu kita sekolah SD atau SMP kan ada kalimat begini, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Ini menurut saya kalimatnya bagus sudah. Kamu boleh berkeinginan, boleh bercita-cita setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Iya. Ya makanya setinggi mungkin, jadi setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Jangan yang tidak mungkin, nanti kamu stres. Jadi boleh kamu berkeinginan apa saja, ya memang setinggi-tingginya tapi yang mungkin saja. Jangan Pak, saya pingin pemilu yang akan datang saya terpilih jadi presiden Pak. Lah kamu sekarang usia berapa? Yo, saya 23 Pak, tapi yo saya kuliah S1 sudah hampir 7 tahun ini sih Pak, nggak lulus-lulus misalnya. Ya mbok yang realistis saja, menyelesaikan kuliah belum nyampe kok kamu sudah pengen jadi presiden yang akan datang. Ini sumber kamu stres. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi kendalikan keinginanmu dengan rumus tadi. Setelah kalian kategorikan, oh ini natural, necessary, ini natural, unnecessary, ini unnatural, baru kamu terus bergerak. Dan kata Epikuros, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami untuk konteks hidup kita secara utuh. Karena hati-hati kadang-kadang nikmat di sini tapi efeknya negatif, menyakitkan sekali untuk sisi hidup kita yang lain. Jadi mungkin kalian punya hobi apa, terus kalian penuhi sesenang-senang kalian, tidak ngerti batasnya, kalian lupa bahwa ada sisi hidupmu yang lain. Mungkin terdampak kesenanganmu tadi, akhirnya dia terbengkalai dan kamu ketemu sakitnya berkepanjangan. Misalnya kalian apalah hobi musik, jadi tiap malam kalian main gitar, tiap malam itu lupa bahwa kalian masih mahasiswa, perlu belajar. Terlalu asik gitaran nyanyi, tapi ya terus kuliahmu terbengkalai. Jadi bukan tidak boleh, tapi kamu harus cermat menghitung keutuhan hidupmu. Baik, jadi ini rumusnya mengendalikan keinginan. Makanya beliau punya quote menarik begini. Jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan menambah kekayaannya, tapi kurangilah keinginannya. Menarik ya. Jadi kenapa begitu ya? Karena kalau ditambah kekayaan itu kadang-kadang nambah keinginan, tidak ada akhirnya. Tapi kalau mengurangi keinginan itu bisa lebih nyaman. Ini jangan dipakai alasan ya kalau kamu diminta siapa gitu, bahwa lebih bahagia kalau mengurangi keinginan loh dek, tidak begitu.
Jadi ini rumus maksudnya untuk kita sadari bahwa dalam hidup ini keinginan yang lebih sedikit itu lebih memudahkan kita untuk hidup tenang, bahagia, tidak kecewa. Tapi semakin banyak keinginan, apalagi keinginan yang kurang realistis, semakin membuat kita ruwet. Jadi kalau ingin membuat orang bahagia, ya kita sadarkan dia dari keinginan-keinginannya yang kurang realistis. Bukan dengan kita beri kekayaan. Jadi jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan hanya menambahkan kekayaannya, tapi kurangi keinginannya. Baik, ya ini bisa kalian renungi lagi konteksnya ya, quote ini. Ada lagi quote seperti ini yang berhubungan dengan keinginan. Kata Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang dulunya merupakan salah satu dari apa yang kamu inginkan. Ini quote-nya cocok untuk yang senang selingkuh. Iya. Ya kan, itu kayak kata orang Jawa, biyen ketok opo, saiki ketok opo. Kita kadang-kadang tidak mensyukuri yang kita miliki, tapi menggelisahi apa yang tidak kita miliki. Akhirnya apa? Kita tidak bersyukur. Kita merasa kurang saja, kita merasa tidak punya saja. Padahal ada banyak sudah kita miliki, tapi kita lupakan. Ini yang menurut Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Pak, apa tidak boleh, Pak? Berkeinginan boleh, cuma jangan dengan cara merusak yang sudah kamu miliki. Yang sudah kamu miliki jadi tanggung jawabmu untuk merawatnya, untuk menyayanginya. Karena dulu kan kamu menginginkan itu, sampai sekarang kamu miliki. Mentang-mentang ada HP tipe baru, terus HP lama kamu sakiti hatinya, kamu cuekin kamu ini. Nggak boleh begitu. Jadi ini bagian dari pengendalian keinginan tadi loh. Kadang-kadang kita itu wong sudah punya kok masih ingin yang baru, padahal yang lama juga masih bisa. Lanjut, ini rumus selanjutnya. Ada lagi quotes menarik. Ini saya lupa, kelihatannya dulu juga pernah saya sampaikan quote Epikuros ini ya. Lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya, namun kemudian mengorbankan banyak hal lain yang lebih penting. Itu kayak kalian main game karena ingin push rank, terus kamu kalah terus, pokoknya ngototnya luar biasa sampai direwangi top up terus, bahaya terus, kalah terus. Habis duitmu, SPP-mu kemakan semua akhirnya. Terlalu keras ingin mencapainya, mengorbankan banyak hal lain. Padahal capaiannya ya hanya itu-itu saja. Terlalu besar pengorbanannya. Maka sebelum sampai ke titik itu, lebih baik kamu cancel saja keinginan itu. Batalkan saja, daripada terlalu banyak mengorbankan hal lain yang jauh lebih penting. Boleh kalian cari dalam hidupmu apa saja. Kadang-kadang kita itu kalau sudah terobsesi dengan sesuatu, jatuh seperti quotes ini. Jadi terlalu mengorbankan banyak hal yang penting untuk satu hal yang kadang-kadang juga tidak sepenting yang kita korbankan. Ini pentingnya mengendalikan keinginan. Ini nanti akan jadi sumber tidak tenangnya hidup kita. Keinginan-keinginan yang tidak terkendali tadi. Baik, jadi yang pertama hidup senang, yang kedua mengendalikan keinginan. Yang ketiga kesederhanaan. Sederhana dalam pikiran-pikirannya Epikuros itu mungkin setara kalau dalam agama dengan konsep qanaah.
Qanaah itu merasa cukup dengan yang sekarang saya miliki. Yo, saya tidak kaya, tidak punya macam-macam banyak hal, tapi dengan yang saya miliki sekarang itu saya sudah bahagia. Ini namanya qanaah. Kata Epicurus, kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Epicurus, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Hidup sederhana itu mungkin kita bisa kembali ke sesi dulu minimalisme. Kita itu kadang-kadang berlebihan. Loh, tambah banyak kepemilikan tentu saja kita tambah repot mengurusinya, merawatnya, menjaganya. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia. Keinginan kita tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tidak bisa qanaah, itu kan berarti kita ingin apa lagi. Itu problemnya kembali ke yang kedua tadi. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Kita tidak mensyukuri yang tidak kita miliki, tapi digelisahkan oleh yang kita tidak mensyukuri yang kita miliki, digelisahkan oleh yang tidak kita miliki. Kata Epicurus, orang bodoh tidak puas dengan semua yang dimilikinya. Mereka menyusahkan hati dengan semua yang tidak dimilikinya. Kalau teman-teman sehari-harinya kok galau, mikir apa yang tidak teman-teman miliki, kata Epicurus ya ini, berarti teman-teman termasuk orang bodoh. Ada yang bisa kita nikmati karena sudah kita miliki, kita malah sibuk mencari yang tidak kita miliki. Wong kita sudah bisa senang, sudah bisa bahagia dengan yang kita miliki selama ini, masih mencari yang lain, yang tidak dimiliki. Yo, apalagi seperti ini kalau tidak disebut orang bodoh. Dilanjutkan oleh Epicurus, tidak mungkin ada kecukupan bagi orang yang nganggap cukup itu kurang. Bisa dipahami ya? Sebenarnya kalian sudah punya, tapi masih ingin lagi karena kepunyaan kalian anggap kurang, padahal sudah punya. Sudah ada, tapi kalian masih ingin ya. Kalau mentalmu seperti ini ya tidak akan pernah ada kata cukup. Kalian sudah punya baju 20 di lemari. Itu pun tiap kali buka lemari, pakai baju apa ya? Saya tidak punya baju. Terus yang satu lemari itu buat apa? Kalau kalian tidak bisa merasa cukup dengan yang kalian miliki, ya tidak akan kalian pernah bilang cukup. Ini kata Epicurus. Pokoknya ada banyak mental seperti ini dalam diri kita selama ini. Kita merasa kurang saja, padahal sudah sangat cukup. Kata Epicurus lagi, kekayaan yang dibutuhkan oleh alam terbatas dan mudah diperoleh. Tapi kekayaan yang dibutuhkan oleh keinginan yang sia-sia meluas, tak terbatas. Kalau kita natural saja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar saja tadi, natural necessary tadi, itu gampang. Kan orang sering nyindir kita, alah ayam saja bisa makan meskipun dia tidak mikir macam-macam, berangkat dapat makan terus pulang dapat makan. Binatang saja bisa begitu, kok ada manusia yang sampai tidak bisa makan? Kenapa bisa begitu? Karena manusia tidak natural necessary tadi, keinginannya macam-macam.
Kalau kayak binatang yang fokus natural necessary saja, yang dia inginkan basic dalam hidupnya pasti dapat. Sebenarnya kita juga pasti dapat kalau kita bisa mengklasifikasi kebutuhan kita. Baru ngelamar kerja itu pun sudah mikir pokoknya tahun depan saya harus sudah beli mobil, beli rumah, sudah menikah, sudah. Ya kamu stres sendiri. Pada akhirnya, kenapa? Keinginanmu tidak terkendali. Jadi padahal kalau kita yang alami saja, yang natural saja mudah. Yang sulit itu melayani keinginan kita. Perut kita itu tidak cerewet. Kalian isi nasi angkringan atau restoran mewah, dia terima kok. Apa dia pernah protes, ini angkringan balik wae, kan tidak begitu. Dia bisa, kita beri apa saja. Selera kita yang sering nawar, keinginan kita yang sering protes. Jadi ini sindirannya Epikuros buat kita ya. Lanjut. Kata Epikuros, bukan kekurangan sebenarnya yang menyakitkan, tapi menanggung rasa iri yang timbul dari keinginan yang sia-sia. Kenapa harus diawali rasa iri? Ya karena biasanya keinginan kita jadi unnatural, tidak alami, juga unnecessary ketika kita melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup, tapi kita merasa kurang karena melihat orang lain. Padahal orang lain itu bukan kita. Mungkin standar mereka beda dengan standar kita, tapi karena kita melihat orang lain terus timbul rasa iri. Yang semula cukup kita anggap kurang. Akhirnya kita merasa tersakiti oleh itu. Kalian merasa jadi orang yang lemah, jadi orang yang malang, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal tanpa kalian bandingkan dengan orang lain, sebenarnya kalian kan sudah bisa hidup nyaman dengan yang kalian miliki saat ini. Jadi apa ndak boleh Pak? Kita kaya, ya boleh saja. Cuma kalau belum kaya jangan membanding dengan orang lain yang menimbulkan rasa iri. Itu akan membuat kita sakit dan tidak mensyukuri yang kita miliki. Ini rumus ya, ini untuk agar kita bisa mengendalikan keinginan kita dan menerima apa yang sudah kita punya sekarang. Ini sumbernya ketenangan hidup. Karena temanya malam hari ini kan caranya hidup tenang. Lanjut, cara yang keempat. Kata Epikuros, ya untuk hidup tenang adalah mari hidup dengan tanpa kecemasan. Yang biasanya kecemasan itu sumbernya pikiran kita. Kata Epikuros, manusia telah lama tertindas oleh rasa takut yang membabi buta. Takut apa saja. Nanti beliau banyak membahas tentang takut kematian. Kata Epikuros, lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan. Sebentar. Ini rumus yang tadi. Setinggi apapun filsafat, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Baik, kita lanjutkan. Lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan daripada punya sofa emas dan meja mewah namun penuh dengan masalah.
Kita hari ini banyak ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Antara lain karena banjir informasi yang menyerbu kita. Pikiran kita sekarang aneh-aneh. Batuk kayak gini terus mikir, jangan-jangan paru-paru saya. Jangan-jangan ini, kita sering begitu ya. Kenapa? Info dari Google, dari mana-mana. Ada banyak ketakutan yang tidak perlu. Ada ndak yang sekarang masih semester 1, tapi sudah khawatir, besok saya bisa ndak ya jadi suami yang baik? Saya ndak bisa masak, gimana ya nanti suami saya protes ndak ya, padahal masih semester 1. Ini yang disebut ketakutan yang tidak perlu. Dan kita sering mengalami ini. Gimana kita bisa hidup tenang? Pikiran kita serba takut. Mau melakukan apa saja, pikiran kita mengarah ke yang negatifnya, terus takut. Mau naik motor, takut nanti jatuh. Mau ke kampus, takut nanti ketemu yang saya benci, yang kemarin nolak, takut, macam-macam. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kata Epikuros tidak rasional. Bahkan ketakutan paling puncak kita yaitu takut mati. Ada kalimat menarik begini dari Epikuros. Kematian yang merupakan keburukan paling mengerikan itu kan sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi kita. Karena ketika kita ada, kematian tidak datang. Ketika kematian datang, ya kita sudah tidak ada. Wong sudah mati. Kita mau takut apa? Kata Epikuros, mengapa aku harus takut pada sesuatu yang hanya bisa ada jika aku tidak ada? Kematian itu kan kita sudah mati. Kalau kita sudah mati ya sudah, kita tidak ada. Kalau kita tidak ada ya apa yang kita takuti? Nanti memang di beberapa tulisannya Epikuros itu ada pandangan bahwa akan lebih kondusif, hidup kita lebih tenang kalau kita nganggap bahwa ya kematian itu babak terakhir dalam hidup kita. Kesadaran kita sebagai manusia berakhir saat kita mati. Makanya dia bilang kalau kita mati ya ndak ada. Kalau kita ndak ada ya kenapa harus dikhawatirkan? Ada quotes yang menarik begini dari beliau. Aku tidak ada, aku ada, terus aku tidak ada, dan terakhir aku ndak peduli. Jadi ini lebih menenangkan. Aku tidak ada, ya dulu kan kita ndak ada, terus lahir ke bumi, terus nanti kita mati, dan kita mikir proses ini sampai puyeng. Harusnya akhirnya apa? Aku ndak peduli. Sudahlah, yuk menikmati hidup saja. Kalau memang waktunya mati datang, ya mati sajalah. Ndak apa-apa, memang sudah waktunya. Jadi ini kan kepastian yang ndak bisa kita elakkan. Ya sudah, kalau kita pas ngalami itu kan juga kita sudah mati. Jadi kalau ada yang bilang mati itu menyakitkan, loh Pak. Loh, yang menyakitkan sebelum matinya. Kalau kita sudah mati ya selesai, tidak bisa merasakan apa-apa lagi, kata Epikuros. Bahkan kesadaran kita juga hilang, kata Epikuros. Makanya untuk sesuatu yang kita sudah tidak ada, ya ngapain dipikir. Kan sekarang banyak, sering kan kita dengar filsafat itu, ada itu hakikatnya tidak ada, tidak ada itu hakikatnya ada, bulan tidak karu-karuan. Jadi kata Epikuros, sudahlah, aku tidak peduli sekarepmu. Yang lebih penting ayo hidup tenang, ayo hidup bahagia, ayo hidup senang saja. Karena kesempatan untuk mensyukuri hidup, mencari kesenangan dalam hidup tidak terulang 2 kali. Ini maka jika aku tidak ada, terus aku ada, terus aku tidak ada, gimana tidak apa-apa, aku tidak peduli. Ini quotes dari Epikuros. Jadi maksudnya apa kata aku tidak peduli itu? Jangan terlalu dipikir,
Seringkali kita hidup karena kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Ya kalau dipikir negatifnya saja, kalian bisa ndak ngapa-ngapain. Mau belajar filsafat nanti, wah jangan-jangan nanti sesat ya Pak. Ya wis. Gimana mau bisa sesat, wong paham saja tidak. Tenang saja, ndak apa-apa, aman. Jadi kita pikirannya negatif terus. Mau ke masjid saja kamu, wah nanti di masjid bisa masuk ndak ya, jangan-jangan saya dilarang masuk ini, saya auranya kan agak aura orang-orang ndak pernah sholat misalnya. Kalau pikiranmu itu aneh-aneh. Jadi kita sering sekali mikir terlalu jauh yang aneh-aneh tadi. Jadi ketakutan yang ndak ada alasannya. Baik, ya tentu saja akhirnya hidup kita ndak tenang. Ayo kita tenang. Kita tepis semua ketakutan-ketakutan kita. Biar hidup tenang. Ya memang hidup itu ada kesulitan, ada kegagalan, ada masalah, ada hal-hal yang tidak kita senangi. Tapi itu natural saja, alami saja. Tidak mungkin hidup kita positif, terus kadang-kadang juga negatif. Kita takuti atau tidak kita takuti, seperti itu polanya orang hidup. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini termasuk yang beliau senangi, persahabatan. Sampai murid-muridnya pun dipanggil sahabat. Kata beliau, dari semua hal yang diperoleh kebijaksanaan untuk menghasilkan kebahagiaan hidup yang utuh, yang terbesar adalah kepemilikan persahabatan. Beliau bahkan menyebut antara perkawinan dan persahabatan itu lebih tinggi levelnya persahabatan. Persahabatan itu tingkat tulusnya lebih tinggi. Orang lebih cenderung mau berkorban, ikhlas untuk sahabatnya. Kalau dengan pasangan suami istri kadang-kadang masih ada pamrih-pamrihnya, masih ada harapan-harapan tertentu yang kalau tidak terpenuhi terus jadi masalah. Tapi kalau dengan sahabat tidak, dengan teman tidak. Kita kalau sama teman, kata Epicurus, mereka datang dan kita ngobrol ngalur ngidul bareng-bareng saja, itu sudah membahagiakan. Tanpa harus mereka bawa apa atau mereka menguntungkan kita apa, enggak. Maka kata beliau, sahabat itu posisinya lebih tinggi, termasuk dibandingkan ikatan pernikahan. Jadi tidak masalah kalau kalian nembak ditolak terus jawabannya kita sahabat saja ya. Ya. Itu berarti ingin level yang lebih tinggi. Apa manfaatnya sahabat? Anda tidak akan mengembangkan keberanian dengan menjadi bahagia dalam hubungan Anda setiap hari. Anda akan mengembangkannya dengan bertahan hidup dalam masa-masa sulit dan menghadapi kesulitan. Jadi bersama-sama dengan sahabat, bareng-bareng kita menempa diri. Jadi tidak sekedar dalam senang, tapi ketika menghadapi kesulitan. Bahkan itu kalimat terakhir itu menarik. Bukan bantuan teman-teman kita yang membantu kita, tapi keyakinan bahwa mereka akan membantu kita, itu sudah menenangkan. Saya mungkin kalah, mungkin jatuh, mungkin hancur, tidak apa-apa. Saya punya teman-teman yang apapun situasi saya, dia siap menerima saya. Ini membuat kita mantap, tenang. Jadi itu gunanya sahabat. Makanya ini mungkin agak kontras dengan yang di depan tadi, ingin hidup uzlah, tapi seandainya berinteraksi dengan orang, berinteraksilah dengan para sahabat. Ada quotes menarik bisa kalian pakai dari dia. Kita harus mencari seseorang untuk makan dan minum sebelum mencari sesuatu untuk dimakan dan diminum. Itu menarik ya, jadi cari sahabat. Jangan makan sendiri. Ya ajaklah teman.
Kata Epikurus, makan dan minum tanpa teman itu sama saja dengan melahap seperti singa dan serigala. Singa dan serigala itu kan kalau makan ya kan tidak mikir ajak-ajak teman. Beda dengan binatang tertentu yang kalau makan bareng-bareng. Nah, ini quotes untuk para sahabat. Kalian jangan tenang saja kalau makan ada sahabatmu ya diajak makan. Siapa tahu dia bisa nraktir kita. Nah, lumayan. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada cerita Nabi Ibrahim itu ya, yang beliau tidak pernah. Nabi Ibrahim itu makan sendirian. Kalau beliau mau makan kok pas sendirian, dia akan keluar rumah nyari orang yang bisa diajak makan bareng. Ini manfaatnya besar kalau kata Epikuros. Karena sahabat dan teman inilah yang nanti membackup kita, mendukung kita, siap menerima kita apapun kondisi kita. Ya cirinya sahabat itu sebenarnya ya tidak perlu diperintah begitu, ya otomatis sudah. Kalau sama teman kok lagi nongkrong pengen makan kan ayo makan. Ada ndak di sini yang lagi ngobrol-ngobrol pengen makan terus nyari-nyari alasan sebentar ya saya ada urusan terus pergi makan sendiri? Berarti belum sahabat. Kalau sahabat itu mesti ngajak makan. Nah ini nanti setelah ini paling kalian waspada itu kalau ada temennya tiba-tiba bilang kamu sahabatku kan gitu. Nah ya itu alamat itu sebentar lagi. Oke, ya paling sebentar lagi 100-100 ada kan ya itu. Baik. Oke, jadi persahabatan jadi kunci tenangnya hidup. Ketika kita sadar bahwa apapun yang terjadi akan ada orang yang mendukung kita, kita akan merasa nyaman. Hidup rasanya lebih tenang. Karena kalau kita merasa sendirian itu juga kita insecure juga. Kalau nanti ngalami hal tertentu tidak ada yang mendukung, ya tidak ada yang menghibur, tidak ada yang membantu mencari solusi, juga hidup ini rasanya pahit. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang kelima, ini sekarang yang keenam. Yang natural saja dalam hidup, jangan terdistraksi oleh kerumunan-kerumunan. Kata Epikuros, saya tidak pernah ingin menuruti kemauan orang banyak. Kenapa? Karena apa yang saya tahu mereka tidak setuju. Dan apa yang mereka setuju saya tidak tahu. Ya karena orang banyak itu sulit. Kalau kita ingin menuruti orang banyak, yang satu bilang A, kita mau ke A, nanti yang lain bilang B. Ini kayak kemarin kita di herd mentality. Jadi mari kita penuhi saja keinginan kita. Yo mungkin sambil didukung, sambil bekerja sama dengan para sahabat kita tadi. Tanpa harus kemudian kita berpretensi untuk menuruti kemauannya semua orang. Karena itu tidak mungkin. Teman-teman akan kelelahan kalau tiap hari gaya hidupmu adalah jangan sampai ada orang ngeritik saya. Atau saya harus memuaskan semua orang. Karena ini sesuatu yang tidak mau. Itu kan kayak dulu loh waktu kita ada di sesinya Nasruddin itu loh. Yang dia sama anaknya naik keledai. Itu kan terus jadi pontang-ponting dia karena mendengarkan orang yang suaranya beda-beda. Waktu dia keluar rumah, Nasruddin di atas keledai, anaknya di bawah. Terus orang komentar, orang tua kok tidak tahu diri. Anaknya disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Bingung dia. Terus anaknya yang disuruh naik. Orang ganti komentar, anak durhaka. Dia di atas keledai, orang tuanya dibiarkan jalan. Itu bingung. Nanti akhirnya sudahlah nak, kita naiki berdua saja. Orang komentar, keledai sekecil itu kok dinaiki berdua. Tidak mikir apa ya? Susah lagi. Akhirnya dua-duanya turun. Dituntun saja nak keledainya. Orang juga komen,
bawa keledai kok ya dua-duanya jalan kaki, kok bodoh banget. Susah. Akhirnya sudah, ayo keledainya digotong aja berdua. Itu kalau kalian mendengarkan komentarnya orang. Hari ini kan kita sering digelisahkan itu. Kalian mungkin posting apa, terus orang komentar aneh-aneh banyak sekali. Ada saatnya terserahlah orang mau komen apa, yang penting menurut saya ini baik. Karena kadang yang komen juga iseng saja kok. Ngapain kita ambil hati sedalam itu? Nah, bagian dari ketenangan hidup adalah kita menyadari momen ini. Jadi biasa saja, natural saja, jangan terdistraksi oleh kerumunan. Kata Epicurus, jika kamu membentuk hidupmu sesuai dengan kodrat hidup yang alami saja, maka kamu tidak akan pernah miskin. Tapi jika kamu mengikuti pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah kaya. Karena kamu akan kerepotan sekali melayani mereka semua. Ini rumus ya, pokoknya ini rumus-rumus hidup tenang. Ini rumus yang ke-6. Sekarang rumus yang ke-7. Setiap orang pasti punya prinsip, punya nilai. Maka di antara sumber tenangnya hidup adalah kita mampu menegakkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup kita. Kok kita punya idealisme dan belum mampu menegakkannya, itu hidup kita belum tenang. Orang tenang itu kalau ada nilai ya mampu menjalankannya. Kayak kalian misalnya yang muslim ya meyakini sholat itu wajib. Maka ketika kalian bisa menjalankan sholat sudah tenang. Kalau belum mampu menjalankan sholat, kalian masih gelisah. Maka ketenanganmu antara lain terjadi kalau kalian bisa menegakkan nilai hidupmu. Mungkin kalian punya nilai kejujuran. Begitu kalian bohong, pasti kalian tidak tenang. Karena nabrak dengan nilai yang kalian yakini. Jadi ketenangan itu akan lahir sesuai dengan kesungguhan kita menegakkan nilai. Makanya ini tadi yang quote sempat kita kutip itu loh. Tidak mungkin hidup senang tanpa bijaksana, baik dan adil. Dan tidak mungkin hidup bijaksana, baik dan adil tanpa hidup yang senang. Jadi kesenangan, ketenangan itu bersyarat penegakan prinsip dan nilai. Beliau juga punya quotes begini. Kesenangan itu tidak jahat, tapi cara menghasilkan sebagian kesenangan itu ada yang mengakibatkan masalah yang besarnya berlipat-lipat daripada kesenangan yang diperoleh. Jadi wajar saja orang mengejar kesenangan, tapi kalau kita mengejar kesenangan itu dengan mengabaikan nilai, prinsip yang kita yakini, disitulah maunya kita kesenangan, tapi jatuhnya bisa kebalikannya. Jadi, keinginan kita, ayo kita penuhi, tapi tetap tidak mengabaikan nilai. Karena kalau kita mengabaikannya, kita mungkin tidak ketemu dengan kesenangan, malah ketemu dengan masalah. Jadi rumus akhirnya kesenangan itu di sini. Makanya beliau kemudian bilang, meski kita bisa mengelak dari hukuman, tapi orang yang melarikan diri tidak mungkin bisa hidup tenang. Karena mereka akan selalu ditakuti, ketakutan akan masa yang akan datang maupun masa kini. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan tapi tidak ngaku. Kita salah tapi terus melarikan diri. Jangan dikira urusannya selesai. Kita sedang mempertaruhkan ketenangan hidup. Mungkin saja seluruh Indonesia tidak tahu. Tidak ada yang tahu selain
para malaikat dan Allah saja. Tapi kalian juga tahu yang melakukannya. Dan itu akan jadi ganjalan bagi ketenangan hidupmu. Maka kata Epikuros, ya tidak bisa kalian mengabaikan nilai, mengabaikan norma. Karena begitu kalian nabrak itu, pasti kalian tidak tenang. Mungkin tidak ada orang tahu, tapi kalian sendiri yang melakukannya kan tahu. Dan itu akan jadi memorimu, dan itu yang akan memblokir ketenanganmu. Kadang-kadang kalau orang melakukan kesalahan ini itu kan ada di memorinya. Kadang-kadang kalau dia mengalami kesialan apa, ketidakberuntungan apa, itu selalu disambungkan dengan kesalahannya sebelumnya. Makanya orang yang mendapatkan musibah itu kan sering mengeluhnya itu, ya Allah, apa salahku ya, apa dosaku ya. Karena memang ingatan akan salah dan dosa itu jadi memori yang menghalangi ketenangan kita. Kita was-was terus, jangan-jangan salahku, dosaku ini nanti terbalas dengan hal yang lebih pahit, lebih buruk. Jadi ketika kita mengalami kepahitan itu kita sambungkan dengan ingatan kita akan dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi kalau ada teman-teman ini, kita semua kan kadang punya aib yang ingin kita tutupi, punya dosa yang tidak ingin kita ceritakan ke siapa-siapa. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak ingin bersih-bersih diri, kita hanya menyangkal saja dosa itu, salah itu, ya pada saatnya kita sedang mengorbankan ketenangan kita. Hidupmu tidak akan tenang. Ini mungkin teori yang banyak dipakai di drama-drama itu kan, kalau pas gegeran, yo kamu menzolimi aku sampai segininya, tunggu saja, ingat-ingat saja, kamu tidak akan tenang hidupmu. Karena memang kesalahan dan dosa itu membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman, pelajaran tentang hidup senang dan hidup tenang. Jadi ternyata gaya hidup hedon versi Epikuros itu tidak seperti bayangan kita, yang orang hanya nyari senang saja, melampiaskan hasrat dan hawa nafsu saja. Ternyata ada banyak rumus biar ketika kesenangan kita dapatkan, ketenangan juga mengikutinya. Jangan sampai kita sudah senang-senang tapi pahitnya sampai akhir hidup kita tidak tenang.